Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar lagi bagaimana cara membuat posting ya, atau membuat post artikel. Langkah pertama seperti yang sebelumnya, kita kunjungi dulu web bloggernya. Nah, kemudian karena kita sebelumnya sudah bikin, itu tinggal sign in saja ya. Atau masuk ya bahasanya. Nah, gunakan akun yang kalian sudah bikin blognya. Nah, ini ya, kan kita sudah bikin kuliner anak kos Palangkaraya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat, ini kita view blog ya, dulu. Kita bikin post, ini bikinin dulu. Klik new post tadi ya. Nih, saya ulangin, new post. Nah, nanti akan muncul ini nih. Nah, di sini kita bikin dulu judulnya. Judulnya apa? Misalnya list saya ya. Daftar warung sarapan pagi murah misalnya. Nah, di sini saya bikin artikel daftar warung sarapan pagi murah. Nah, jadi saya bikin di sini. Nah, untuk bikin postingan sama saja nih, di bagian di sini nih ada biasanya untuk navigasi customize untuk teks. Jadi misalnya kita mau bikin huruf tebal, kemudian atau garis miring atau warna teks, nah itu bisa digunakan di sini. Misalnya ini kita bikin nah, misalnya saya mau bikin pakai angka ya, nih tinggal klik number list. Misalnya apa nih? Warung nasi kuning misalnya siapa ya, Mama Iqbal misalnya ya. Misalnya kita bikin aja nih informasinya. Cara ini nggak mau. Nah, saya buat ini ya. Harga nasi misalnya, harga naskun. Saya bikin aja 10.000. Si telur. Ini nasi plus telur misalnya. Ini murah ya, nasi kuning 10.000, nasi telur mie sama teh hangat pula. Nah, ini kan sangat informasi yang sangat diperlukan oleh anak-anak mahasiswa ya, karena saya dulu sebagai mahasiswa juga gitu, biasanya cari warung yang murah dan banyak supaya kenyang ya, dan berhemat ya. Saya pernah merasakan menjadi anak kos. Nah, mungkin habis itu apalagi misalnya warung nasi campur Bude Budi misalnya. Nah, bisa bikin nasi campur misalnya 10.000 juga. Ini nasi plus ayam plus sayur, belum tehnya misalnya, karena kan biasanya rada mahal ya. Misalnya tehnya misalnya berapa, 1.000. Nah, rata-rata sekarang es teh itu 3.000 kalau saya tanya ya.
Nah, ini murah. Ini adalah informasi-informasi yang bisa kita sampaikan. Misalnya mau dikasih gambar, Pak, saya mau kasih gambar nih, nasi kuning aja cuma gini kurang menarik. Bisa kalian tambahkan gambar. Nih bagian sini, insert image. Kalau kalian sudah punya gambarnya, kalian bisa pilih upload from komputer. Ya. Kalau punya di Google Foto, taruh di sini. Kalau pakai URL di sini. Nah, misalnya kalau pakai kita pakai URL saja ya. Kalau Blogger ini dia ngambil dari yang ada nih. Oke, kita akan cari gambar nasi kuning dulu. Misalnya kalian sudah punya gambar nasi kuning ya. Wah, nih enak ya. Jadi lapar saya ini. Waduh, enaknya. Ini saya ambil. Kalau kalian mau gambar ini, itu klik kanan saja di gambar, kemudian copy image address. Jadi kita mengambil alamat URL-nya. Nanti untuk dimasukkan ke dalam sini nih. Nah, by URL. Kita paste. Kita paste ya. Nah, sudah ada nih. Tinggal kalian klik select atau bahasa Indonesianya pilih. Enak ya. Nah, ini kan gambarnya, Pak, gambarnya kebesaran, bisa kita kecilkan. Ini kecilkan, klik saja di gambarnya, kemudian ada kayak kotak kecil biru ini, kalian klik di drag ya. Nah, nih. Klik di drag. Nah, ini kan rata tengah nih, kita bikin rata kiri. Bisa seperti itu ya. Bentar. Nah, gini. Bagusnya. Oke, sudah kita masukin gambarnya. Nah, ini harga nasi kuning, telur, mie, sama teh hangat ya. Begitu saja cara menambahkan gambar. Kalau misalnya di sini, nanti kalian bisa customisasi ya, atau sesuai dengan kreativitas kalian. Ini kan karena saya untuk menampilkan saja bagaimana cara menginput teks, kemudian bagaimana cara menginput gambar. Ini saya bikin asal-asalan. Misalnya saya mau bikin nih, ini ditebalkan, Pak, ini judul Pak ditebalkan. Nah, bisa pakai ini di bold, atau bagian ini paragraf, itu kan biasanya ada paragraf, ada heading ya. Nah, ini kalian bisa bikin minor heading, subheading, major heading. Ini nanti besar nih. Nah, seperti itu. Heading. Nah, seperti ini saja ya. Daftar warung. Pak, saya mau warnanya dirubah, boleh. Warnanya tinggal di blok saja dulu, font yang mau diubah warnanya. Kemudian di bagian text color diganti. Diganti aja. Pilih warnanya. Warung sarapan pagi murah misalnya kan, murah meriah. Nah, ini mungkin belum, misalnya kalian mau tambahkan alamat. Bentar, kalau di sini ada nggak ya? Masukin alamat. Misalnya nih jalan PO Box 12 misalnya. Kalian mau kasih foto lagi misalnya, boleh. Mau kasih foto foto warung acilnya ya, Acil Mama Iqbal ya, Acil Iqbal. Nah, itu bisa kalian tambahkan. Nah, inilah cara posting ya. Nah, kemudian kalau sudah misalnya nanti kalian boleh sampai bawah, boleh banyak ya. Nah, di sini kita bisa preview dulu ya. Ini kalau kita mau lihat tuh gimana sih tampilannya nanti kalau orang akses di blog kita. Itu kita bisa lihat dulu di preview. Nah, ini kita preview post, atau ini langsung bisa juga. Nah, nanti dia akan buka tab baru, itu tampilannya seperti ini, preview ya. Nah, nanti tampilan di blog kita seperti ini. Oh, ini kok kayak gini ya. Gambarnya kok di sebelah sini. Oke, saya ubah dulu nih.
Ini kayaknya gambarnya bagusnya taruh di sini aja nih, bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya preview lagi. Nah, nih sudah pas nih kayak gini. Jadi kalian bisa preview dulu sebelum di post. Ini misalnya ini tampilan di desktop, kalian mau lihat gimana sih kalau di tampilannya di smartphone? Tinggal diklik saja smartphone. Nah, tampilan seperti ini. Warung nasi kuning Mama Iqbal, harga nasi kuning 10.000. Nasi telur mie teh hangat, alamat Jalan Geobos 12. Nah, langsung cus ya. Nah. Jadi kita memberikan informasi di mana sih tempat-tempat warung sarapan pagi murah misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah yakin, sudah oke, ini di close saja. Kemudian ini bisa dipublish. Ya. Nah, ini kalau dipublish dia langsung terpublish dan bisa dilihat oleh orang. Kalau masih di preview tadi itu belum tersimpan ya, belum belum terposting ke web blog kita. Nah, ini kalau kalian mau langsung publish bisa langsung publish. Nah, misalnya kalau kalian mau menjadwalkan, kan kalau kayak YouTuber itu kan jadwal tayang konten setiap hari Senin dan Jumat misalnya. Nah, kalian mau bikin, mungkin kalian hari ini punya ide gitu lah. Misalnya kalian bikin konten kalian itu setiap hari itu satu artikel gitu ya. Tapi pada hari ini kalian punya 2 artikel misalnya. Wah, ini kayaknya untuk besok aja nih artikelnya, tapi saya mau ngerjain hari ini. Jadi artikelnya saya bikin diketik hari ini tapi dipostingnya besok gitu ya. Jadi dijadwalkan. Itu bisa pakai fitur di sini nih. Kalian lihat di bagian bawah sini. Ini ada publish note-nya. Kalian bisa klik nih automaticnya. Lain ini ntar. Bentar. Kok nggak muncul ya? Ini set date and time-nya. Oh, ini kayak. Nah, ini publish on-nya kalian ganti. Misalnya ini tanggal 29 ya. Saya bikin tanggal 30. Saya publish dulu. Nah, ini nanti publish post-nya, this will publish this post to your blog on 30. Jadi, kalau kalian mau bikin penjadwalan seperti itu, kalian bisa lakukan ini. Ya. Publish on-nya kapan? Kalau di automatic itu kan hari ini tadi ya nih. Tanggal 29 jam berapa? Misalnya saya mau publish besok tanggal 30. Misalnya pagi ya, jam 7 pagi, 7 AM. Jadi nanti publishan ini akan otomatis terunggah atau terposting ya pada tanggal 30 jam 7. Ini saya publish. Nanti dia akan publish post, this will publish post to your blog. Postingan ini akan dipublish pada blog Anda pada tanggal 30 bulan 9 2020 jam 7 pagi. Kita confirm saja. Nah, nanti di sini daftarnya adalah scheduled ya. Jadi daftar postingan ini dia berupa schedule. Ini kalau kita cek di mana di blog kita belum muncul ya. Nah, belum ada post. Oke, kita sekarang bikin postingan lagi nih yang langsung diposting ya. Nah, ini kan karena dia schedule, ini akan terposting besok. Saya akan bikin postingan lagi. Ini daftar makan malam murah ya. Oh, makan siang aja nih. Makan siang biasanya panggang-panggangan ya. Daftar makan siang murah. Area Palangkaraya. Ini saya bikin, sudah bisa tadi ya, bikin heading dulu. Wih, makan murah nih. Wah, ini ya, makan murah, rasa mewah, guys. Kemudian kita buat listnya kayak tadi.
Misalnya apa ya, iga bakar misalnya. Iga bakar ya, iga bakar kambing, harganya murah. Misalnya iga bakar ini kan biasanya mahal ya, bikin aja 20.000. Iga bakar kambing cak siapa ya, cak mono misalnya. Nah, ini menunya apa saja. Menunya iga bakar, ini sudah nasi plus iga kambing, harga 20.000. Cari aja ya di mana ada iga bakar 20.000. Ini informasi sangat bermanfaat ini. Tapi ini ya, ini contoh, karena saya rasa nggak ada di Palangkaraya. Jadi jangan dibikin jangan dianggap serius. Tapi kalau ada ya alhamdulillah nih. Alamat Jalan Yosudarso. Udah gini aja, kita bikin iga bakar aja, karena saya akan mengambil contoh saja. Kurang menarik Pak, nggak ada gambarnya. Oke, kita kasih gambar ya. Kasih gambar iga bakar, kita pakai URL lagi. Nah ini kalau di Palangkaraya ya, ketemu ini mahal-mahal semua nih. Wis, mana ya yang cocok ini? Yang murah. Kelihatan murah, makanan murah, harga murah, rasa mewah ya. Yang dikit aja. Oh ini aja nih, ini kayaknya cocok nih, karena sedikit ya. Copy image address, kemudian di paste di sini. Nah, sudah muncul, di select, dipilih, muncul ya. Kemudian seperti biasa, sebelum diposting, supaya kita melihat dulu tampilannya seperti apa, di preview dulu. Oh tampilan seperti ini, oh, enak kayaknya. Nah ini kalau sudah yakin, kita bisa post ya, langsung publish. Dia akan otomatis mengecek tanggal dan jam saat ini. Ini di jam saya jam 8.36 malam ya, sama dengan di jam komputer, tapi selisih berapa menit ini. Nah ini tanggalnya tanggal 29 bulan 9. Oh ya, ini tadi kalian bisa tambahkan juga ini otomatis saja location ya. Nah misalnya kalian tuh bikin postingannya lagi jalan kemana gitu, misalnya ini kan saya di Palangkaraya, mungkin pada saat lagi ke Sampit, kalian juga kan banyak kan mahasiswa juga kan yang di Sampit. Nah itu kalian bisa bikin lokasinya, misalnya saya bikin ini di Palangkaraya saja lah. Ini kalian searching, nah ini sudah muncul ya. Muncul. Mungkin kalau kalian mau langsung ke titik kuenya bisa juga. Tapi di sini kayaknya nggak bisa spesifik ya. Nah, ini Palangkaraya, kalian klik publish saja. Oh itu sebelum dulu, nih saya akan menjelaskan lagi menu yang bagian di bawah nih. Di sini ada menu option ya. Menu option di sini ini untuk memanajemen atau memoderasi dari artikel yang Anda posting. Nah di sini dia reader comment itu bisa diizinkan. Jadi kalau kita klik reader comment nih, allow, berarti pengunjung blog kita bisa komen ya, bisa komentar ya, beri komentar untuk artikel kita. Nah, kemudian ini juga ada don't allow so exciting, dia nggak diizinkan nih kalau yang dua ini. Nah ini terserah kalian mau postingannya misalnya merasa
oh saya nggak perlu orang komentar lah seperti itu, saya don't allow saja. Nah, ini kita bisa klik publish. Kalau klik publish, ini this will publish this post to your blog. Nah, ini publish postnya akan langsung terposting di blog kita. Nah, ini kita lihat ya, ini blognya masih kosong. Kemudian kita klik confirm. Nah, tunggu. Nah, ini publish ya. Untuk yang ini masih schedule besok pagi. Yang ini sudah publish. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sudah ada daftar postingannya. Nah, nanti biasanya kalau untuk daftar postingan ini bisa dilihat statnya. Atau kalian bisa lihat di sini. Nah, di bagian ini itu ada view count-nya. Jadi yang akses itu tuh ada berapa orang, itu bisa kelihatan, ya. Nanti dia muncul nih di sini. Karena ini belum ada ya. Jadi masih belum ada datanya. Nanti mungkin kalian bisa cek kalau kalian bikin. Kemudian kalian cek aja misalnya 2-3 hari itu biasanya ada sih yang sudah buat. Nah, ini adalah cara membuat postingan. Nah, kemudian bagaimana kalau caranya ada orang komen, Pak? Misalnya saya komen pakai akun lain ya. Saya copy dulu. Saya buka tab baru lain ya. Nah, di sini saya mau komen nih. Wih, mantap ya. Boleh dicoba ini. Nah, ini saya publish. Nah, ini sudah terposting nih. Saya sudah kirim komentar ya. Nanti akan muncul di bagian sini. Nah, ini kalian lihat ya, di bagian komentar ada yang komen. Nah, ini kalian bisa balas di sini. Nah, mau balas tinggal di reply saja. Silakan dikunjungin misalnya. Ini ya. Kemudian saya publish. Ini nanti otomatis terpublish juga di blognya. Nah, ini sudah ada yang balas seperti itu. Jadi itu untuk komen. Jadi bagiannya di sini. Nah, misalnya saya mau bikin page. Nah, ini bikin page ini biasanya Nah, ini kalau bikin page, ini ada new page ya. Nah, new page ini mungkin apa ya? Info bisnis ya. Nah, mungkin siapa tahu nih ini juga yang biasanya mendapatkan untuk meningkatkan earning atau pendapatan dari seorang blogger. Kalian bisa endorse ya, bahasa sekarang kan endorse ya. Itu siapa tahu blog kalian itu banyak pengunjungnya, kalian bisa endorse. Nah, mungkin kalian bisa seperti itu. Bu, ini saya punya blog. Kalian misalnya negosiasi dengan yang punya warung gitu. Saya bisa kasih informasi ke teman-teman di dunia maya supaya banyak biar kesini gitu. Nah, itu ada info bisnis kalian bikin di sini misalnya seperti itu ya. Bisa untuk info bisnis. Bisa kontak saya di misalnya IG apa, FB apa. Nah, ini nanti diisi, kemudian di publish ya. Nanti kita lihat page-nya. Bentar. Kita balik ke menu utama dulu. Nah, ini page itu biasanya kalian tambahkan di layoutnya.
Bentar, saya tambahkan ya. Ini about me. Ada nggak di sini ya? Nah, ini display page ya. Kita klik saja. Nah, ini kan yang ada itu ada info bisnis dan home-nya dihilangin saja dulu. Ini kita klik save ya. Nah, nanti akan muncul nih di sini ada page. Ini kalau sudah tinggal klik bagian pojok kanan bawah itu di save. Diklik. Tunggu sampai prosesnya tersimpan. Nah, ini sudah ada ya. Nanti kita klik seperti ini, nah akan muncul di atas. Nah, ini untuk info bisnis, tapi kok gini ya tampilannya? Ini karena menu kita pasangnya, oh ini di sidebar top, ini kita pindah saja di bagian sini. Nah, ini kita save lagi. Saya pindah supaya dia ke sini ya, ke bawah sini. Saya refresh. Oke, nah ini sudah muncul ya. Info bisnis, kita klik. Nah, nanti akan menuju ke sini. Nah, oke, itu cara bikin blog, kemudian bikin page. Nah, kemudian apa lagi ya? Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di komen di pertanyaannya bisa di komen di komentar di YouTube atau di di e-learning kita ya. Nah, nanti silakan yang masih belum paham untuk bagaimana tutorial ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semua dan selamat beraktivitas kembali.